بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan syukur kita berbuah kebaikan dan nikmat yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada malam ini Allah izinkan kita sama-sama duduk, mudah-mudahan menambah catatan pahala kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan jalan terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati untuk mengikuti langkah-langkahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melalui kitab Al-Arba'in, sekarang bersama Tatimmatul Khamsin oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-27, yang ke-47. Ia dari Tatimmatul Khamsin ala Al-Arba'in. Qala Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Al-hadithus sabi' wal arba'un. Hadis yang ke-47. Qala anil Miqdam ibn Ma'di Karib, dari Al-Miqdam ibn Abi Karib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batn bihasbi ibni adama luqaimatun yuqimna salbahu atau sulbahu fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi
wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmizi hadithun hasan. Hadithun hasan. Dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma malabnu atau ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada wi'a itu asalnya adalah tempat menyimpan makanan atau minuman, itu disebut dengan wi'a. Dan dipakai pula untuk istilah wi'aul ilmi, yaitu penyimpanan ilmu. Fulan wi'aul ilmi, fulan itu adalah bejana penyimpanan ilmu. Karena yang namanya wi'a itu yang bisa muat ke dalamnya. Maka dikatakan wa'a fulan al-amra, si fulan memahami masalah, jadi masuk dalam akalnya. Kalau tidak masuk, tidak wa'i namanya. Jadi kalau bisa masuk sesuatu ke dalamnya disebut dengan wi'a, menampung. Bisa menampung. Ma mala'a adamiyyun wi'aan, tidak ada tempat atau bejana yang dipenuhi atau dipenuhkan oleh seorang anak manusia. Adamiyun nisbat kepada Nabi Adam. Jadi kita ini disebut Adami. Disebut Adami, adalah bangsa Adam. Lawannya adalah jinni, bangsa jin. Bangsa jin, atau lebih apa lagi, iblisi, bangsa iblis. Syaitani. Tapi kalau syaitan dua-duanya ada syaitan insi, ada syaitan jinni. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Nah, mala'a adamiyun, tidak ada seorang pun bangsa Adam, artinya anak keturunan Nabi Adam, memenuhi suatu bejana syarran min batan, bejana yang lebih buruk daripada perut. Perut ini semuanya ditampung, masam, manis, pedas, pahit, masin, semua. Oleh sebab itu, maka perut itu adalah bejana yang paling buruk kalau dipenuhkan. Bejana yang paling buruk bila dipenuhkan. Karena semuanya masuk ke situ. Bihasab ibni Adama luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, tulang sulbinya. Ya, bisa dia meluruskan tulangnya. Karena kalau tidak makan, tidak kuat otot itu mengangkat, sehingga tidak bisa lurus duduknya, dah lesu. Ya, kalau dah temenung aja dia pasti lapar itu, atau dah lapar mesti temenung. Fa in kana la mahala, kalau tidak mesti juga lebih dari beberapa suap makanan, maka fathulusun li ta'amihi, maka sepertiga dari perut itu menjadi tempat bagi makanannya. Wa thulusun li syarabihi, dan sepertiga sebagai tempat minumnya. Wa thulusun li nafasihi, sepertiga untuk ruang napas.
Fa in kana lam afwan wa thuluth li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini adalah seperti kata Ibnu Sasuya at-Tabib, seorang tabib di masa dulu, nama Ibnu Sasuya, mengatakan seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dia mengatakan ketika dia membaca hadis ini dalam kitabnya Abu Khaythama Al-Baghdadi, "Law istamala an-nas hadhihi al-kalimat lasalimu min al-amradi wal asqam wa la ta'attalat al-maristanat wa dakakinu as-sayadilah." Andainya manusia memakai sistem dan metode ini dalam mengisi perutnya, maka mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Sehingga rumah-rumah sakit dan kedai-kedai obat, apotek-apotek tidak akan ramai. Andainya manusia menjaga hal ini, menjaga sistem yang telah dibangun oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ini adalah ra'su, adalah induknya as-sihha atau tib, induknya kesehatan, induknya kedokteran, ilmu kesehatan. Ma'asyiral kiram yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Haris Ibnu Kalada, seorang tabib muslim pula, tabib orang Arab maksudnya, mengatakan al-himyatu ra'sud dawa wal bitnatu ra'sud da' wal bitnatu ra'sud da'. Sesungguhnya mengurangi makan itu adalah ra'sud dawa, induk segala obat. Sebagaimana al-bitnatu ra'sud da', sesungguhnya banyak makan itu, kegempuan itu adalah sumber banyak segala penyakit. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini min usul qawaidi al-Islam, adalah kaedah atau asal kaedah makan dalam Islam. Jadi ketika orang Yahudi bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, ayu'allimukum rasul atau nabiyyukum kulla syai'? Apakah rasul kalian mengajar segala sesuatu kepada kalian? Abu Ayyub jawab, bala, benar. Yu'allimuna kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi mengajari kami semua sampai cara cebok pun diajar. Cara cebok bersuci dari buang hajat diajar secara detail oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat lain Abu Ayyub mengatakan, ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi fil hawa illa wadallana fihi ala ilmin alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami kecuali Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada kami ilmu. Tidak ada seekor burung pun yang terbang di udara kecuali Nabi sudah tunjukkan kepada kami ilmunya. Ada yang tahu, ada yang tidak. Dan siapa yang semakin meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka semakin lemah ilmunya. Dan siapa yang semakin banyak menelaah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka mereka lah yang semakin tinggi
tinggi ilmunya. Karena ilmunya Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang meliputi segalanya. Sedangkan ilmu yang merupakan spesialisasi kita hari ini, baik di sains teknologi, kesehatan dan biologi, atau ilmu jiwa, psikologi, dan segala logi-logi, termasuk gilologi, ya, itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa baca hadis lagi Ustaz, orang dah pergi ke bulan. Kita katakan, antum pergilah ke bulan. Kami tidak perlu pergi ke bulan, kami ke Sidratil Muntaha saja bersama Nabi SAW. Karena ilmu Nabi, teknologi Nabi lebih canggih. Lebih canggih. Orang sampai ke bulan, apa hasil? Tidak tahu. Nabi pergi ke Sidratil Muntaha, hasilnya berguna sampai hari ini. Makanya tidak mungkin seorang Muslim mengagumi Neil Armstrong atau astronot lainnya dan meninggalkan mengagumi Nabi SAW. Demikian juga dengan ilmu kesehatan. Sebagian orang kagum misalnya dengan bapak kesehatan Ibn Sina misalnya, Ibn Sina bahasa kitanya, tapi dia lupa bahwa Nabi SAW adalah lebih alim daripada Ibn Sina tersebut, dan seterusnya. Oleh itu kaum muslim, termasuk dalam pemikiran, orang kagum dengan filsafatnya orang Yunani, Aristoteles, Socrates, Plato dan sebagainya. Padahal ilmu Aristoteles hanya sampai pada tidak beda dengan ilmu orang awam kita. Segala yang ada mesti ada yang mengadakan. Segala alam dengan keteraturannya mesti ada yang menciptakan. Cuma dia enggak tahu siapa. Dia menyebutnya faktor X. Makanya istilah faktor X terkenal sampai hari ini. Karena kita mau belajar lebih banyak pada Aristoteles kepada Nabi SAW. Ada orang ditemukan tidak diketahui identitasnya, disebut Mr. atau Mrs. X. Dia nyebutnya X. Kalau tidak diketahui, ilmu atau bukan? Tidak diketahui, ilmu atau bukan? Tidak tentu Nabi ilmu tu. Tidak. Makanya kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, Man hadzal ladzi khalaqa as-samawati wal arda. Siapa ini yang menciptakan langit dan bumi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Siapa yang mengatur, siapa pemiliknya? Yudabbirul amra minas sama. Yudabbirul amra minas sama. Dia mengatur segala urusan dari langit. Jelas ya? Jadi ilmunya Nabi lebih tinggi daripada ilmu siapapun selain Nabi SAW. Bil munasabah ikhwan kaum muslimin, saya ingin nak tanya, pernah dengar nama Musailamatul Kadzdzab? Pernah? Orang mana? Orang mana? Orang Romeo Jaya? Orang yang mengaku jadi nabi. Dia dihukum apa? Muslim atau non muslim? Mukmin atau kafir? Kenapa kafir? Tuan-tuan radikal ini. Suka ngafirkan orang. Dia kafir atau mukmin? Apa yang membuat dia kafir? Lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama dengan kita. Dia sama-sama bersyahadatin, mengakui wajib salat, ikut puasa, ikut haji. Apa yang membuat dia kafir? Menyamakan dirinya dengan Nabi. Maka persaksiannya, syahadatnya ditambah. Syahadat dia dengan pengikutnya ditambah. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anni rasulun ma'a Rasulillah.
Saya bersaksi bahwa saya adalah Rasul di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Nah, di mana besar benar-benar yang buat dia keluar dari Islam? Karena dia menyamakan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang menyamakan syekhnya dengan Allah tabaraka wa taala? Hati-hati. Hati-hati ya kaum muslimin yang suka mengkultuskan wali-wali sehingga memberikan sifat seperti sifat Allah tabaraka wa taala kepadanya. Musailamatul Kazzab keluar dari Islam karena menyamakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang menyamakan dengan Allah tabaraka wa taala? Hati-hati. Sehormat apapun kita pada ustaz, pada kiai, pada buya, pada guru, tuan guru dan sebagainya, tidak boleh disamakan satu, tidak boleh disamakan dengan Nabi SAW. Apalagi kalau disamakan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus dipahami. Hormat pada orang berilmu wajib. Jelas? Menghormati, memuliakan orang berilmu wajib. Tapi tidak boleh sampai menyamakannya dengan Nabi SAW. Itu yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bila bertentangan pendapatku dengan hadis Nabi, buang pendapatku. Pakai hadis Nabi SAW. Tapi jangan sembarang buang dulu, betul pastikan dulu bertentangan atau tidak. Kadang awak yang tidak paham dibilang bertentangan. Itu jangan. Ya. Kita yang tidak paham berkata Imam Syafi'i itu lalu dibilang bertentangan. Itu kita yang salah. Awak kena buang nanti. Kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Kembali ke hadis. Nah, ini petunjuk Nabi SAW. Ini pada hakikatnya sebenarnya orang sekarang nyebutnya al-i'jazul ilmi. Al-i'jaz al-ilmi, semacam mukjizat ilmiah. Kalau di kampus UIN kita mengajarkan ada nama mata kuliahnya hadis-hadis sains. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Hari itu orang belum menjadikannya, bawanya ke labor-labor untuk teliti. Tapi hari ini orang sudah menggunakannya atau menelitinya di tempat-tempat atau di labor-labor. Ternyata memang bahwasanya di saat kita sedang sakit atau di saat kita hendak mengurangi sakit-sakit dalam diri kita, obat terbesarnya adalah mengurangi makan. Mengurangi makan. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka secara otomatis bila sakit selera makan. Bila sakit otomatis selera makan kurang, karena memang tidak boleh diisi lagi. Kalau diisi lagi tambah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada bejana yang lebih buruk bila diisi penuh, yang lebih buruk daripada buruk. Di mana kita dapat kalimat penuh tadi? Karena sambungan hadis, wa illam yakun min zalika mahala. Kalau tidak bisa dielakkan, mesti juga perut itu penuh, maka bagi tiga. Satu, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Oh enggak Ustaz, saya nak penuhkan dengan makan, maka berhenti minum dulu, berhenti bernafas. Berhenti minum, berhenti bernafas. Ya, karena sepertiga diizinkan oleh Nabi SAW. Walaupun masalah ini mungkin tidak sampai kepada haram, jelas, bukan sampai kepada haram, tetapi mendatangkan mudarat pada diri seseorang. Tapi kalau sudah pasti bila makan banyak dia langsung sesak nafas, mungkin sampai ke haram, jelas. Tetapi kalau tidak langsung efeknya sampai kepada makruh. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya kita dapatkan Nabi kita alaihissalam seperti hadis Aisyah, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ahilla
Bahkan dalam hadis saya sebutkan ma tuqadun naru fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ashhur. Nabi pernah makan kenyang selama tiga hilal. Tiga bulan. Tidak dinyalakan api di rumahnya. Qalu wa ma ta'kuluna ya ummul mu'minin? Apa yang kalian makan? Qala al-aswadain. Yaitu dua yang hitam. Apa yang dua hitam itu? Korma dan air. Tapi airnya mungkin zam-zam. Kaum muslimin, korma dan air. Ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kalau dia balik lagi ke korma juga merupakan hadis yang mengandung mukjizat pula. Bahkan air sendiri juga mengandung mukjizat. Diteliti oleh orang sekarang, maka akan ditemukan hal-hal yang belum dipahami orang dulu. Cuman bedanya orang dulu beriman dulu sebelum diteliti, orang sekarang setelah diliti pun tidak beriman. Itu bedanya. Jadi makanya manhaj yang sahih dalam belajar ilmu agama ini adalah beriman dulu baru belajar. Bukan belajar dulu baru beriman. Ini makanya orang filsafat tak pernah akan mengatakan ada kebenaran yang absolut. Apa yang absolut, Tuan? Kebenaran mutlak. Apa sebab? Mereka berangkat dari keraguan berujung kebimbangan. Suatu masalah ragukan dulu. Habis itu diteliti, setelah teliti baru dibimbangkan. Karena penelitiannya tidak sampai, biaya tidak cukup, waktu tidak ada, akhirnya awalnya ragu, ujungnya bimbang, sehingga keyakinannya selalu menidakkan. Allah katakan begini, tidak mungkin. Apa sebab? Belum diteliti. Gimana dia nak meneliti? Tercerita masalahnya di langit. Lalu dia pikirkan dengan pikirannya sesuatu yang di langit. Bisa dipikirkan? Sesuatu yang di Rumbionya tak terpikir sama kita semuanya. Sesuatu yang di Bukit Kerata ini tak terpikir oleh kita semuanya. Apalagi sesuatu di atas langit. Lalu nak diberitakan oleh Nabi SAW, setelah dikubur datang malaikat. Tak mau juga dia sebelum meneliti. Maka harus mati dulu. Nah bila mati baru yakin tak berguna lagi. Jelas? Jelas ya? Naam. Oh saya tak percaya dengan Al-Quran saya sampai ke Lauhul Mahfuz. Anda sampai mampus tak akan pernah sampai ke Lauhul Mahfuz. Makanya hasilnya ragu berujung kebimbangan. Sehingga mengatakan ujung-ujungnya apa? Tak boleh menyalahkan. Karena ini semuanya pendapat. Pendapat bisa benar bisa salah. Lah. Kalau begini tak pernah meyakini sesuatu. Nah Allah katakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, jangan ragu. Tapi jangan berhenti pada al-haqqu min rabbik. Kalau berhenti di situ jadi beragu antum. Coba lihat, yang tahu kebenaran hanya Allah katanya. Terus Allah tidak beritahu sama kita? Allah tidak beritahu? Dia beritahu. Dengan apa? Wahyu. Cuman wahyu tidak sembarang orang bisa menerima. Siapa yang bisa menerima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menerima wahyu sampai pingsan. Kalau kita menerima wahyu, itulah sampai out kita. Karena tidak level kita untuk menerima wahyu tersebut. Berat sih. Bukan ringan jadi Nabi itu. Mereka kalau ada orang ngaku-ngaku jadi Nabi, itulah maka dihukum kafir. Apa sebab? Menyamakan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Jadi hadis fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ma'asyiral kiram. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam yang melaksanakan hadis ini dengan sempurna. Beliau makan tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang, maksudnya tidak pernah berlebih dari kadar. Bahkan tidak sampai pada kadar yang kalau kita dah kenyang, beliau tidak di bawah itu. Bahasanya la masyabi'ah. Cuma ingat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin perlu diperhatikan di sini.
Apa makna makan yang dilarang adalah memenuhkan. Wah, memenuhkan. Tahu membantu kan? Nah, penuhnya orang sini dengan orang sana tidak mesti sama. Paham saya? Pernah makan sama orang Afghanistan? Nah, tidak pernah. Orang Bangladesh? Pernah. Uang kampa. Sampai antara orang itu yang kampa pun bezo sondok nasi. Nyuangnya dah tak benar uang tu nyabuit doang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini perlu. Jadi kita tidak bisa mengukur perut kita dengan perut orang atau perut orang lain dengan perut kita. Paham? Saya tunjukkanlah. Ya, saya kan sering makan dengan orang berbagai bangsa. Nah, saya masak di dapur. Saya masak untuk 5 orang. Masak untuk 5 orang. Dagingnya 1 kilo. Kemudian kentangnya 1 kilo. Bawang 1/4. Cabai segitu pula. Itu makan ber-5. Dibagi 2 untuk malam. Tidak habis. Daging berapa tadi? 1 kilo. Cuma nasinya agak banyak. Nasinya 3 tekong. Tahu tekong? Tidak tahu ya. Tekong tak tahu? Cantiang. Lebih tak tahu lagi. Kaleng susu, saya susu ben. Kaleng susu itu jadikan sukatan apa? Namanya tekong atau canting atau cantiang. Nah, dah. Masak 3 kaleng atau 4 kaleng itu. Ini lauk kita. 1 kilo. ber-5. Ber-5. Untuk 2 kali makan. Itu pun masih sisa. Nasi agak lebih sedikit. Teman saya ada dari Pakistan, ada Afghanistan, ada dari macam-macam, dari berbagai negara, China pun ada. Yang Pakistan dulu, Afghanistan. Mereka masak untuk 3 orang. Daging 3 kilo, kentang 3 kilo, tomat 3 kilo. Terus pakai nasi, roti besar itu, apa namanya? Tamis nama di sana. Kalau abang saya bilang roti dulang katanya. Roti dulang, mau sebarnya serba dulang. Bertiga, 3 kilo daging untuk sekali makan. Kalau saya bawa hadis ke beliau, jangan banyak. Anda tidak sama ukurannya dengan saya. Itu perhatikan. Jelas, apalagi ikonnya. Jadi orang itu 1 kilo seorang habis. Kita 1 kilo ber-5 enggak habis. Cuman outputnya langsung nampak. Hasil daripada makanan seperti itu, bila pindah asrama, kita punya lemari dari besi. Dari besi, bukan aluminium, besi. Ya, 2 pintu. Orang Indonesia ngangkatnya ber-4, berhentinya sampai 40 kali. Itu bahasa hiperbola itu. Nah, 4 orang ngangkat, berhenti. Tapi kalau orang Afghanistan yang angkat sendiri di pangkunya tanpa berhenti. Wajarlah 3 kilo untuk bertiga. Kalau sempat sama makannya, hasilnya beda, tentu dicemooh orang. Jelas ya? Makanya orang kita ini subhanallah makannya memang tidak banyak, cuma tenaga pun kurang. Seleo yang kodangnya. Kalau selera boleh tanding nih. Selera besar, tenaga kecil. Itu masalahnya. Kerengkang kadang, atau kerengkang kuat. Jadi itu kaum muslim, nanti kita sambung.
dengan perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Al-Khawatir. Kita dengarkan. Langsung berhenti. Hah? Azan sambung lagi. Ayolah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة القائمة Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisbat sepertiga atau nisbat banyak sedikit antara seseorang dengan orang lain itu tidak mesti sama, masing-masing punya kadarnya sendiri-sendiri. Intinya mungkin bagi orang kita ya porsi setengah piring sudah sesak napasnya. Tapi kalau orang yang bukan kita, misalnya anggaplah orang Arab lah misalnya, itu nasi bungkusnya bisa 3 kali nasi bungkus kita. Nah, besok pergi umrah, saya tunjukkan nanti. Silakan. Nak dengan saya atau dengan yang lain silakan. Tapi bagusnya dengan saya, biar saya tunjukkan. Iya, bagusnya dengan saya tunjukkan. Ini makanya orang sana kita minta nasi bungkus. Kan porsi orang ya satu orang. Kalau di Jawa dengan di Sumatera beda enggak? Beda. Jawa nasi bungkusnya enggak pakai tambuh. Tahu tambuh? Iya, nasi bungkus lebih kecil. Kalau orang Sumatera, khususnya orang Kampar lah, uang Kampa, itu sudah 2 tambuh sekali dalam. Nah, beda kan? Nah, orang Arab satu nafarnya kalau pesan istilahnya nasi untuk 1 orang, dia bilang ayamnya berapa? 1/4,
setengah atau satu. Kadang-kadang dia pesan 1 ekor 1 orang. Habis makan, dia bisa main poli lagi. Awak coba makan ayam seekor. Tidak masuk. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ada cerita kawan bawa menikah, kuliah di Mesir, nikah sama orang Mesir. Tentu sekali-kali bawa pulang istrinya ke Indonesia. Ya, orang kita seekor ayam disembelih untuk sekeluarga 3 hari. Sah? Pas menantunya ini pulang, tiap hari sembelih 3 ekor ayam untuk dia sendiri. Baru 2 pekan habis ayam sekandang. Sampai maknya bilang, yang kamu bawa ini orang apa musang katanya. Yang menghabiskan. Nah, jadi tidak bisa disamakan kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, dan tentu saja antum lihat sendiri tadi, kerjanya beda dengan kita. Badannya juga besar, tabungnya juga lebih besar, kemudian tenaganya juga lebih besar. Ibaratnya kita ini motor mobil piangko, mereka bus. Tentu tenaga bus lebih besar daripada tentu minyaknya lebih banyak. Jadi sepertiga orang itu dan sepertiga kita tentu beda. Tentu masih ingat barangkali kisah perang Ahzab. Ketika Nabi kelaparan sampai ngikat batu ke pinggangnya. Sudah nampak kelaparan di wajah Rasulullah SAW. Nabi paling tahan lapar, tapi waktu itu sudah tidak tersembunyikan lagi. Demikian juga sahabat-sahabat dekatnya. Akhirnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa an abih, dia berlari ke rumah. Tanya sama istri, yang ada bawa makanan, saya tidak tahan lagi nengok Nabi kelaparan. Subhanallah. Padahal Jabir sendiri kelaparan, tapi nengok Nabi kelaparan, lupa dia yang laparnya sendiri. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau muslim-muslim ada bang anak kambing ada. Berarti kan seekor kambing tuh. Walaupun anaknya kan kodang pada ayam lah. Kan lebih besar dari ayam. Walaupun anak kambing. Ada tuh jaru. Kambing yang masih muda. Akhirnya disembelih sama Jabir, bismillah Allahu Akbar. Kemudian 1 cupa atau 1 liter 1 liter, 1 gantang. Gantang tuh 10 tekong. Tekong tahu tadi? Kaleng susu. Ya, itu yang dimasak sama beliau, diadonkan buat aksidah, tepung dikasih kuah, kasih air, diadon dengan daging, itu yang dimasak. Coba bayangkan, 1 ekor kambing, anak kambing. Lalu Jabir selesai masak, datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, bisi-bisi, ada makanan untuk sekitar 5 atau 6 orang. 5 atau 6 orang. Kambing, berarti kalau 10 tekong, berapa tekong seorang itu? Itulah istilahnya, itu makan sedikitnya. Nah, jadi kalau sebab itu tidak bisa disamakan perut orang Indonesia dengan perut orang Arab. Cuman, ini pula saya sering menemani orang Arab, kita sering makan, dia kadang sekali makan aja. Nanti sehari itu tak ada makannya. Paling-paling minum, kemudian makan buah sedikit, itu pun tak banyak. Lebih tahan dari kita. Awak habis makan dah ngorok, dia masih di jalan pun bekerja. Jadi buka HP-nya itu kerja, bukan kita buka HP hiburan. Mereka buka kerja di situ. Misalnya untuk mencari dana, misalnya donatur. Coba bayangkan ketika kita buat di Bangkinang itu, di lapangan dah dapat 1 hektar, sampai di Kampa dapat 1 hektar, sampai di SSK 1 hektar, sampai di Bandara Sultan sudah 4 hektar. Kerja terus nih. Jadi di jalan tuh kerja. Nah, alhamdulillah. Kalau kita habis makan, bakau rehat kita. Itu bedanya memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam ditawarkan makanan seekor anak kambing dengan 1 sa'. 1 sa' itu ataupun cukup untuk 5 atau 6 orang. Kalau kita seekor kambing.
5 atau 6 RT. Itu aja bedanya. Jadi Ma'asyiral kiram doang. Tapi Nabi apakah dia makan dulu? Disinilah pemimpin yang sesungguhnya. Jabir bisik-bisik supaya tidak kedengaran sama yang lain, supaya Nabi aja yang makan, yang lain tetap lapar. Nabi alaihissalam tidak. Setelah Jabir katakan, dia umumkan, ayyuhal muslimun, kaum muslimin, makan siang kita di rumah Jabir. 1.600 orang lebih kurang. Nabi suruh pasukan makan dulu, 10 orang ke rumahnya kecil. Nah, setelah itu terakhir baru baginda Rasulullah SAW makan. Kenyang semuanya, baru Nabi SAW makan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sekali lagi bahwa sedikit banyak itu sifatnya nisbi, tidak, dan sifatnya relatif. Setengah orang tidak sama dengan setengah kita. Bahkan di antara kita sesama orang Indonesia aja beda enggak? Ya beda profesi, beda banyak makannya. Makannya tukang air tidak tahu. Dulu orang membuat papan kayu balok di hutan itu, bawa gergaji besar, satu di atas, satu di bawah. Jelas? Sehingga kawan ketika pergi ke Inggris tidak pandai bahasa gergaji. Akhirnya dia bilang, one to you, one to me, one to you, one to me. Sekali ke kamus, kena tukang mai dulu kan, pergi pula ke Inggris, one to you, one to me. Lupanya show kan, show kan, lupa dia. Jadi akhirnya one to you, one to me. Sekali ke kamu, sekali ke saya katanya. Itu bahasa-bahasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu pakai upio itu bungkus nasinya. Satu periuk muat itu. Ya beda, karena dia akan menaikkan balak ke atas. Batang kayu besar itu ke atas apa namanya, tempat meletakkannya itu apa namanya, ikut tidak tahu, yang tua-tua pun tidak tahu lagi nama. Untuk tidak tahu juga apa nama tampek bola apa kayu itu. Iya, balai, tidak pernah cubur. Orang yang suka cari kayu, cari apa batu dan pasir di sungai, tukang gumbo. Beda lagi. Dengan orang-orang yang pegang pena. Kalau pegang pena cukup 2 goreng sepagi. Iya dah. Habis itu siang makan lontong. Malam makan roti bakar 2 potong. Kenapa? Tenaganya sedikit yang terpakai. Sedikit yang terpakai. Maka jangan antum paksa nanti tukang cari kayu ke hutan dengan orang yang cari duit ke kantor, beda makannya. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu ditanyakan kepada Ibnul Jauzi rahimahullah taala masalah banyak sedikit makan ini. Ya, ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya sedikit banyak itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Ukurannya apa? Ukurannya jangan sampai tidak bisa minum, tak bisa bernapas. Kalau tak bisa lagi minum, tak bisa bernapas, berarti melewati batas. Jelas? Antum siapkan minum sebotol nih, misal. Habis itu ini makan. Bila semua ini makan ini, minum ini, makan ini, tidak bisa lagi bernapas, berarti melewati batas. Jelas? Oleh sebab itu kalau saya mensiasati waktu makan tidak minum supaya lebih karena kata beliau Ibnu Jauzi rahimahullah, man kana fi iqlalihi at-ta'am yadurru ala ibadatihi wa amalihi falyukthir alal qadri al-musyari ilai kamakan. Siapa yang sedikit makannya mengganggu ibadah dan pekerjaannya, maka dia boleh makan banyak tetapi mengikuti batas tadi. Apa batas Nabi? 1/3. Jangan sampai tidak bisa bernapas. Jelas? Jelas ya?
Tapi kalau seandainya sedikit makan lebih mendukung dia beribadah, dan ini kebanyakannya para ulama. Mereka tidak banyak makan. Sebab ketika makan sedikit, hati terang, napas lapang, pikiran tenang. Karena tidak terlalu kenyang. Makanya hati lembut dibuatnya, kemudian napas lapang, pikiran terang. Sehingga mereka ketika berpikir tidak ngantuk. Tapi bila sebaliknya, sedikit makan antum ngantuk, karena salah-salah kadang masuk angin. Masuk angin akan membuat terganggunya sistem metabolisme tubuh. Maka saat itu kata Ibnul Jauzi, dia boleh makan tapi tak boleh melewati batas. Maka beruntunglah orang yang sejak masa kecilnya terbiasa makan sedikit. Sebab tidak payah menjalankan hadis ini. Sah? Betul kan? Yang kedua, belanja sedikit. Karena kalau dia makan satu bungkus cukup bertiga, beda dengan orang yang sedau dua bungkus satu, kan beda belanjanya. Kalau sempat patungan mahasiswa misalnya, kalau yang sedikit makan satu bungkus, mereka bisa makan bertiga. Seperti kata Nabi SAW, Qa'amu wahid yakfil isnin. Makan satu orang cukup untuk bertiga. Ta'amul isnin yakfil arba. Yaitu makan dua orang cukup untuk 4 orang. Dan itu kita sudah coba. Dan sering kita coba. Beli satu bungkus, makan sendiri, licin juga. Ya licin. Beli satu bungkus, makan berdua, kenyang juga. Walhamdulillah. Kadang sisa pula. Kadang sisa. Oleh sebab itu kaum muslimin, dan ini memang kata Nabi SAW. Nabi wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Makan sendiri, licin. Makan berdua, cukup. Oleh sebab itu lebih baik makan berdua. Makanya selalu saya nasihati mahasiswa saya, kalau sudah cantik nampaknya perempuan, segera diambil SIM-nya, surat izin memandang. Ya, kalau sudah ingin membonceng, ambil SIM-nya, surat izin membonceng. Kalau ingin mendekat, surat izin mendekati. SIM juga namanya. Atau kalau ingin menggendong, pakai SIM, surat izin menggendong. Menikah maksudnya, ya ambil. Kan semuanya komplit itu. Komplit in one. Semua dibolehkan dengan satu surat itu. Namanya surat nikah. Lalu saya hitung-hitung. Ini ke orang-orang tua yang melarang anaknya menikah di waktu kuliah, saya katakan, justru anak itu di saat menikah sedang kuliah, harus dibantu, jangan ditinggalkan. Ini enggak, kamu kalau nikah, awas, jangan panggil ayah lagi. Ya gimana? Harusnya semakin dibantu, memang beda. Negara kita, anak beasiswa menikah, beasiswa dicabut, dikembalikan. Kalau di Arab, negara Islam, mahasiswa menikah, ditambah beasiswanya, diperhatikan. Itu bedanya. Oleh sebab itu, maka orang tua jangan tinggalkan. Karena anak setelah menikah dan sebelum nikah, anak kita. Apakah tuan-tuan rela anak perempuan kita diajak bonceng oleh orang yang tak ada SIM-nya? Bawa motor tanpa SIM, antum khawatir. Bawa anak kita tanpa SIM, enggak khawatir. Paham saya? Saya punya mobil, antum nak minjam, saya nanya, punya SIM apa enggak? Ya kan? Ustaz, boleh saya pinjam mobil Ustaz ke Padang? Ada SIM enggak? Ada. Mungkin saya berikan. Lalu kalau ada orang, Pak, boleh saya pinjam anak bapak saya pergi ke Padang? Enggak ada tanya SIM sama sekali. Kan ada nanya SIM? Nah itulah, tanya SIM. Ada surat membawa atau tidak? Kalau enggak ada, jangan dibawa anak saya. Itu yang harusnya. Nah maksud saya adalah penghematan makan. Biasanya masing-masing sebungkus. Kalau sudah menikah, satu bungkus berdua. Mana yang lebih asik? Makan sendiri atau makan berdua? Tahulah kita. Yang tua-tua pun paham, apalagi yang muda-muda. Nah, motor dulu masing-masing satu. Sekarang setelah menikah, semotor
berdua, mana yang lebih asik? Hah? Semotor berdua. Tidak ada rasa takut sama sekali. Kalau curi-curi, pasti takut. Ada rasa-rasa takut. Apalagi kalau masih ada iman di dada sedikit. Kemudian laptop. Dulu masing-masing punya. Sekarang? Satu laptop berdua. Penghematan lagi. Kamar. Dulu masing-masing sewa kamar sendiri-sendiri. Sekarang sekamar berdua. Mana yang lebih enak? Sendiri atau berdua? Macam tak paham aja. Lebih enak sekamar berdua. Penghemat dan berguna. Ini orang tua harus pandai ini. Cari calon besan yang bisa bekerja bersama. Saya sebelum bilang sama anak saya begini. Kalau kamu menikah sejak tamat SMA, saya sudah suruh menikah. Kalau kamu menikah, tidak ada istilah kuliah menghalangi. Kamu mau kuliah, saya kuliahkan. Istrimu mau kuliah, saya kuliahkan. Mertuamu nak kuliah, saya kuliahkan. Jelas? Tapi dengan catatan, saya sanggup. Ya, tidak sanggup. Awak je bini tidak terbiaya, apalagi bini anak pula. Nah, kalau tidak sanggup. Kalau sanggup. Ini yang masalahnya, ini orang yang punya kemampuan tapi tidak memberikan kesempatan. Sehingga anaknya kadang dibawa orang ke Padang tanpa SIM, motornya tidak rela dia bawa pakai tambah SIM. Allah musta'an. Kembali ke sini, makanan tadi. Makanan berdua cukup untuk satu? Salah. Makan satu orang cukup untuk berdua. Penghematan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hasilnya apa? Nabi yang menerapkan, Nabi hampir tidak pernah sakit. Sakitnya hanya sakit kepala. Yang kedua, Nabi menjadi orang paling cerdas. Karena ketika perut tidak penuh dan sesak, maka peredaran darah kita lancar. Nah, lancarnya darah ke sekujur tubuh, khususnya ke sel-sel otak kita, akan memudahkan kita untuk berpikir dengan lancar. Ada lagi diteliti orang, ternyata di dalam otak kita ada beberapa sel yang tak bersuplai darah merah kecuali di waktu-waktu solat fardu yang 5 waktu. Oleh sebab itu, siapa yang tidak solat tepat waktu dan berjamaah, mungkin dia tidak mendapatkan itu. Makanya kenapa para ulama itu lebih cerdas dari selain mereka? Karena mereka menjaga solat berjamaah di waktu yang 5 itu. Ini yang meneliti bukan orang Arab, karena tonton kurang percaya sama orang Arab. Ya, ini yang diteliti oleh orang Amerika. Kalau Amerika langsung ngangguk percaya. Tapi kalau orang Arab tidak percaya. Inilah perang pemikiran yang na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita orang yang pada umumnya orang yang tidak banyak makan itu jarang mengantuk. Ya, jarang mengantuk. Tapi ada dalam beberapa sampel kalau tidak makan justru ngantuk. Mungkin ini saya termasuk yang ganjil itu. Saya kalau kurang makan ngantuk. Tapi kalau sudah makan tambah ngantuk. Antum tidak. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Jadi kembali untuk Ibnul Jauzi menyelamatkan tadi, bahwa ukuran banyak setiap orang adalah nisbi, relatif, tidak sama setiap orang. Oleh sebab itu, tetapi tetap kaedah mengurangi makan lebih sehat daripada memperbanyak makan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Sampai di sini dulu. Saya kira tidak ada pertanyaan lah. Ya. Kalau masalah makan semua ahli ini. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.